Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan. Yang pertama ada Merlin Kusumaning Tias dengan NIM 7101420037. Kemudian saya sendiri, Ajeng Ayu Desi Safitri dengan NIM 7101420178. Dan teman saya ada Atika Sekar Kinanti dengan NIM 7101420271. Di sini kami akan menyampaikan terkait reliabilitas tes. Adapun topik bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian reliabilitas, yang kedua yaitu jenis-jenis reliabilitas, yang ketiga faktor yang mempengaruhi reliabilitas, dan yang terakhir yaitu pengujian reliabilitas. Next. Baiklah, menurut Sugiono, pengertian reliabilitas tes adalah tingkat keajekan atau konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajek atau relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Kemudian menurut Sukarji, reliabilitas sendiri adalah suatu tes yang mengukur seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka dan biasanya sebagai koefisien. Koefisien tinggi bermakna berarti reliabilitas tes tersebut juga tinggi. Dari pendapat dua tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa reliabilitas tes merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan keajekan atau konsistensi. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan, Mbak Sekar. Terima kasih atas waktunya. Jenis-jenis reliabilitas tes ada dua, yakni reliabilitas stabilitas dan reliabilitas ekuivalen. Reliabilitas stabilitas yaitu menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat Anda mengukurnya. Reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan pengukurannya pada waktu yang berbeda. Untuk dapat memperoleh reliabilitas stabilitas, setiap kali unit diukur, skornya haruslah sama atau hampir sama. Kemudian, reliabilitas ekuivalen menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Definisi konseptual yang dipakai sama, tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda, batasan-batasan operasional, peralatan pengumpulan data, atau pengamat-pengamat. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama, jumlah butir soal. Banyaknya soal pada suatu instrumen ikut mempengaruhi derajat reliabilitas. Semakin banyak soal-soal, maka tes cenderung semakin reliabilitas atau reliable. Kemudian homogenitas soal tes. Soal yang memiliki homogenitas tinggi cenderung mengarah pada tingginya tingkat reliabilitas. Dua buah tes yang sama, jumlah butir-butirnya akan tetapi berbeda isinya. Kemudian keseragaman kondisi pada saat tes diberikan. Kondisi pelaksanaan tes yang semakin seragam akan memunculkan reliabilitas yang semakin tinggi. Kemudian waktu yang diperlukan menyelesaikan tes. Semakin terbatasnya waktu dalam pengerjaan tes, maka akan mendorong tes untuk memiliki reliabilitas yang tinggi. Kemudian kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes. Soal-soal dengan tingkat kesukaran sedang cenderung lebih reliabel dibanding dengan soal-soal yang sukar, yang sangat sukar, atau sangat mudah. Heterogenitas kelompok. Semakin heterogen kelompok dalam pengerjaan suatu tes, maka tes tersebut cenderung untuk menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Motivasi individu.
Motivasi masing-masing individu dalam mengerjakan suatu instrumen akan mempengaruhi reliabilitas. Yang terakhir, variabilitas skor. Instrumen yang menghasilkan rentang skor yang lebih luas atau lebih tinggi variabilitasnya akan memiliki tingkat reliabilitas yang lebih tinggi dibandingkan rentang skor yang sempit. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Merlin. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pengujian reliabilitas. Pendekatan dan teknik pengujian reliabilitas. Yang pertama ada teknik paralel, teknik ulang, teknik belah dua, pendekatan single test single trial menggunakan formula Flanagan, reliabilitas rumus Guder, Richardson 20 dan 21, reliabilitas alpha Cronbridge. Dan yang pertama ada teknik paralel. Teknik paralel disebut juga teknik double test, double trial. Sejak awal peneliti harus sudah menyusul dua perangkat instrumen yang paralel atau ekuivalen, yaitu dua buah instrumen yang disusun berdasarkan satu buah kisi-kisi. Jadi setiap butir soal dari instrumen yang satu selalu harus dapat dicarikan pasangannya dari instrumen yang kedua. Kedua instrumen tersebut diuji cobakan semua. Sudah kedua uji coba terlaksana, maka hasil instrumen tersebut dihitung korelasinya dengan menggunakan rumus produk momen atau korelasi Pearson. Selanjutnya ada teknik ulang. Teknik ini disebut juga teknik single test double trial. Menggunakan sebuah instrumen namun dites dua kali. Hasil atau skor pertama dan kedua kemudian dikorelasikan untuk mengetahui besarnya indeks reliabilitas. Teknik perhitungan yang digunakan sama dengan yang digunakan pada teknik pertama, yaitu rumus korelasi Pearson. Oke, teknik belah dua, yaitu penentuan reliabilitas tes hasil belajar bentuk objektif dengan menggunakan formula Spearman-Brown. Disebut belah dua, sebab dalam penentuan reliabilitas tes, penganalisisnya dilakukan dengan jalan membelah dua butir-butir soal tes menjadi dua bagian yang sama, sehingga masing-masing tester menggunakan dua macam skor. Salah satu skor merupakan bagian utama atau belahan pertama dari tes, sedangkan skor yang satunya lagi merupakan bagian kedua atau belahan kedua dari tes hasil belajar bentuk objektif tersebut. Jadi dalam penerapan formula Spearman-Brown di atas, Spearman-Brown mempersembahkan dua buah model, yaitu model Gasel genap dan model kiri kanan. Oke, terima kasih. Mungkin aku kembalian lagi ke Mbak Ajeng. Oke, terima kasih kepada Mbak Ska dan Mbak Merlin atas penyampaian materinya. Mungkin sekian dari kelompok 11. Kemudian sesi diskusi akan kita lanjutkan di Zoom meeting begitu. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.